bisa diikutin nggak? Mau nanya Kak, Ya, itu silakan. bisa integral ya Kak? Ya, silakan ya mau tanya. Itu tadi kan integral itu fungsi dengan fungsi 1/5 x dx ya Kak. Iya. Kami kan saya itu dari SI kan Kak. Jadi bisa ini enggak ya dijabarkan sehingga hasilnya itu jadi 1/10 x pangkat 2 gitu. Ya, pakai rumus yang masuk ya. Rumus integral. Nggak apa. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Saya coba ini ya. Jadi integral itu adalah misalkan ya x dx x ya itu sama dengan 1 per x plus 1. Oh iya. Iya, n x pangkat n Mas. Nah, itu mau pakai rumus kan x pangkat n atau pakai A aja di depannya. Iya, A kali x pangkat n dx. Ini Ya. saya ulang deh, saya ulang. Iya. Oke, jadi integral ya yang bentuknya seperti ini nih, A x pangkat n dx itu sama dengan berapa tadi? A per n tambah 1 per x pangkat n plus 1. Enggak Mas, n tambah 1 aja enggak? Iya, n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Bukan A plus n ya? A per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 itu rumusnya gitu. Plus C, jangan lupa. Ya, gitu. Oke, jadi kayak gini ya, bentuknya adalah C. Bentuknya adalah A dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus C. Seperti itu. Bentuknya ya. Nah, sekarang nih kalau misalkan 1/5 x dx ya kan. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi 1/10 gitu. Nah, ini sebenarnya adalah 1/5-nya ini bisa kita pindahin ke depan. Iya, boleh. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Memang rumusnya kalau konstanta ke depan kan? Iya, benar. Ya. Karena 1/5 ini adalah konstanta gitu ya. Iya, karena nggak berubah, yang berubah hanyalah variabelnya. Iya, nah, konstanta apa? Koefisien apa konstanta ya? Iya. Nah, sekarang kita lebih gampang x dx ini nih, yang ini doang nih, Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita ngikutin rumus ini ya. Oh iya. Ini berarti x pangkat 1 gitu ya, teman-teman. Iya. Berarti 1/5, jangan lupa masih ada 1/5 ya. Iya. 1 gitu kan? 1 per 1 tambah 1 per 2 x pangkat 2. X 1 plus 1. Iya, begitu. Gitu. Plus C. Ya. Oke, jadi kalau kita hitung ini kan jadinya kan ini ya 1/5 dikali 1/2 x pangkat 2 gitu ya. Plus C. Ya, nah, ini kan berarti 5 kali 2 10 gitu kan. Jadinya ini. Iya. 1/10 kuadrat. Iya. Nah, cuman karena ini adalah integral tertentu, jadi nggak perlu kita tulis C lagi ya di sini ya. Karena udah kita hitung ini, udah kita hitung istilahnya nih dari kita udah ngitung ini nih dari sini ke sini gitu istilahnya. Oke. Tadi yang nanya di awal Kak siapa tadi namanya? Kak Zela. Kira-kira bisa dipahami nggak untuk langkah-langkah perhitungannya? Bisa Kak, makasih udah paham. Udah paham? Yakin udah paham nih kalau saya kasih soal gimana nih?
Ya, jangan ya. Jangan ya, udah udah jam segini ya. Udah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oh, iya. Pokoknya kalau masih belum paham boleh boleh banget ya tanya di grup atau Japri juga boleh, nggak apa-apa, tanya di grup boleh, nggak apa-apa. Oke. Gimana teman-teman sampai sini terkait ini ya? Ini masih berkaitan continue. Sampai sini masih ada yang kurang paham? Kalau yang discrete perhitungan ini masih ngebahas yang continue ya? Iya. Iya. Ini masih bahas yang continue, tapi nggak apa-apa kalau mau nanya yang discrete, silakan juga. Enggak, aku mau nanya yang variabel apa tadi, harapan ekspektasi itu. Oh, ya. Ini gimana? Gimana, Mas? Ya, secara perhitungan yang discrete udah ngerti. Yang continue tuh aku ada kendala di dia kan pakai batas tahingga. Nah, Iya. sementara di buku aku nggak kurang paham juga perhitungannya, tapi kalau di buku tuh sepertinya dia batas tahingganya jadi 0. Oke. Kalau yang di Halaman berapa, Mas? Contohnya? kalau di sini sih 418, tapi setelah 418. Iya, KB2, masuk KB2 nih. KB2, Oh, ini. Iya. Lanjut lagi ke bawahnya, Mas. Iya. Sebelahnya. Kan ada contohnya tuh. Di bawahnya lagi. Nah, itu tuh. Kayak itu bukan sih? Ya, yang itu Kak. Maaf Kak. Yang Ya. mana? Ini. Yang ini. Cuman aku yang itu, yang bawah. Ya itu yang itu maksud saya. Oh, ini contoh 45 ini. Iya. Iya. Oke. Misalkan X variabel. Oh, ini apa sih? Ini loh, Mas, maksudnya. Jadi ini adalah variabel continue, ya jelas ya variabel continue ya. Ini udah ada fungsinya. Nah, cuman dia itu membuat spesifikasi bahwa fungsi ini 20.000 dibagi X pangkat 3 ini hanya untuk nilai X yang di atas 100. Di atas 100 gitu. Jadi kalau ada nilai X yang di bawah 100, dia itu nilainya udah pasti 0. Seperti itu. Ya. Nah, cuman yang ditanyakan adalah hitunglah harapan umur jenis bola lampu tersebut. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung ini ya, kata kuncinya ini ya, harapan, itu berarti yang kita hitung adalah nilai harapan, nilai ekspektasi. Nah, berarti kita rumusnya itu pakai yang integral X dikalikan dengan fungsi dari X itu sendiri. Nah, berarti perhitungannya adalah X dikali dengan 20.000 dibagi X pangkat 3. Seharusnya seperti itu ya. Nah, ya, sama kok. Iya, ini udah benar. X. Sama. Nah, sekarang kenapa kok integralnya dari 100 sampai sampai tak hingga gitu ya? Ya karena kita lihat di sini, ini tuh ada syaratnya, ada ketentuannya bahwa fungsi ini itu hanya berlaku untuk nilai X di atas 100. Makanya integralnya itu dimulai dari 100 sampai tak terhingga. Nah, ini menghasilkan nilai 200 gitu. Tapi oh iya. Iya, itu dia langsung. Kenapa dia enggaknya dianggap sebagai dia harusnya kan lebih dari 100, harusnya masuk ke 100 juga. Apakah ada salah ngitung? Tadi coba untuk ngitung tapi hasilnya enggak. Sorry, gimana Mas? Maaf. Gimana? Boleh diulang? Harusnya berarti kan harusnya nilai X pengurangannya itu kan nanti 100 sama 100 ya. Batas atas batas bawahnya kan berarti harusnya pakai yang 100 itu nilai X-nya. Karena lebih besar dari 100 otomatis enggak gini. Iya. Jadi saya masukin si X-nya itu loh. Dia pengeluaran batas tentunya tuh aku agak kurang paham dengan tahingganya di situ. Jadi soalnya itu adalah seperti ini kan ya. Ya ini 100 atas tahingga gitu dari 2.000 per X kuadrat. 20.000 per X kuadrat. Jadi gini ya, 20 Iya. 1.000
per, Per X X kuadrat DX. Nah, Ya. Nah, ya. ini eh ini kan kalau misalkan ini anggap deh kita integral tanpa kita ngelihat batasannya dulu ya. Ini kan jadinya kan seperti ini kan ya, 20.000 ini kan ya per X. Udah. X aja. Ya, betul. 20.000 per X. 20.000 per X gitu ya. Minus Harusnya minus enggak sih? 20.000. Minus ya. Harus minus 20.000. Oke. Ya. Ya, minus 20.000. Baru kita cari ininya kan. Ininya berarti kan. Nah, Batasnya. ini Ya. kalau misalkan kita hitung kan berarti kan seperti ini ya. 20.000 Per dibagi infinite. infinity dikurang gitu kan ya. Ya, buka Kurang, dalam ya. kurung. Plus 20.000 ya kan dibagi 100. 100. Betul. Nah, ayo gimana teman-teman hitungannya? Hasilnya 0. 0 dikurang 0 ditambah 200. Hasilnya 200. Maksudnya itu min 0. Itu Ini harusnya 0. 200 doang. Oke, ini 0. ya inilah ya. Ini nggak usah kita lihat lah ya. Ya, 0 ini minus tambah 200. 200 gini. Ya Iya. ya benar berarti hasilnya 200. Iya. Maksudnya itu tadi Mas yang tadi tuh bingungnya ketika lagi pas bahas yang infinite-nya itu loh. Maksudnya masukin Ya, itu infinite-nya batas atasnya gitu loh. Oh, batas atasnya itu karena baru ada syarat ini. Oke. Kecuali kecuali kalau misalkan X-nya itu kayak gini deh, 100 ya kan, X terus ini misalkan berapa, 50 gitu. Nah, 500. ini baru 500 nih. kali ya. Jangan 50. Oke, Nah, gini ya. berarti ya, Ya, 100 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 500 500. ya. Nah, ini baru di Ya. atas ini bukan infinity tapi 500. Seperti itu, Mas. 400. Oke. Ya. Oke. Bentar kak. Ini ngos-ngosan bentar. Soalnya tadi bentar. lupa kalau suatu bilang. Iya, dibagi infinite hasilnya 0 Aku ya. sebenarnya tadi lupa kalau suatu bilangan dibagi hingga itu sama dengan 0 gitu. Lupa tadi kok bisa dibagi hingga Iya. 0 gitu. Ternyata memang kalau kita bagi sesuatu dengan hingga. Iya, tadi aku bingung Iya. di situ. Kok jadi 0 gitu. Ternyata memang kalau kita bagi sesuatu dengan hingga itu Ya, betul. 0. Ya, hasilnya 0 karena Nah, kan ini bilangan mendekati salah 0 satu jawabannya. dianggapnya. Iya, betul. Iya. Jadi secara defaultnya adalah Mendekati kalau 0 kalau kita harusnya membagi sesuatu dengan infinity itu berarti hasilnya 0 ya, mau seberapa besar angka yang ada di sini itu defaultnya 0 seharusnya. Lain halnya kalau dibalik, kalau misalkan infinity dibagi dengan 20.000, nah itu Jawabannya infinite. berarti infinity juga harusnya. Ya. Harusnya ya. Defaultnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi teman-teman atau masih ada yang bingung? Kak bingung kak, kak bingung tes cek. Iya, yang mana? Itu 20.000 per X Ya, kuadrat itu cara kan integralnya gimana tuh? Mungkin. Oh, cara integralnya. Oke. Sini ya, 20.000 per X kuadrat gitu kan. Oke, ini balik lagi deh ya. 20.000-nya tuh kita taruh di luar aja deh ya. Anggapnya ini konstanta gitu. Ini kan Ya. ini kan berarti ini kan bisa seperti ini ya. Mana sih? Saya ini deh. Ini tuh bisa kita tulis seperti ini loh. Gitu. Nah, tinggal kalau bentuknya udah seperti ini, tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Ini. Gimana jadinya? Kalau kita masukin ke rumus yang ini gimana? 1
Betul. Jadi Lanjutin. 1 dibagi negatif 2 Ya, plus Mm-mm, 1 terus lanjutin. X negatif 2 plus 1 Betul. jadinya berapa? negatif 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 1 Ini kan, X terus nih, negatif 1 jadinya negatif Min, X min 1 negatif per X X. negatif X. satu per iya. X. Kan pangkat negatif, aturan eksponen. Iya. Sama seperti ini kan jadinya. Oke. Ini ada min, ada X-nya di bawah sama. Itu konstantanya 20.000-nya itu memang harus dikeluarkan untuk memudahkan saja atau memang seharusnya dikeluarkan? Sebenarnya sih ini masing-masing aja ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka dikeluarkan kayak gini untuk memudahkan aja seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman Dan kayak yang di atas boleh. lebih suka cara seperti ini pun nggak apa-apa. Silakan gitu. Preferensi maksudnya ya yang penting adalah paham bagaimana cara mengintegralkan fungsi. Berarti kalau dia konstantanya nggak dikeluarkan nih Kak, Iya. berarti 20.000 per Iya. sepertiga X pangkat 3 gitu. Oh, 3? Hah? Enggak, itu kan 2000-nya sebagai angka doang, jadi nggak masuk ke dalam X, jadi tetap minus Kalau misalkan nggak 20.000 dikeluarkan per X. harusnya ada di sini dong. Iya, Gitu. betul. Harusnya ada di sini. Jadi gini harusnya. Ya. Gitu. Oke. Sampai sini masih bingung terkait integral atau Nggak begitu bingung banget sih, enggak Kak. Cuman kalau aku mikirnya kalau si konstanta itu tidak dikeluarkan gitu. Oh, bisa, tetap bisa juga. Tetap bisa juga konstantanya ini. Ya jadi kayak gini. Tetap seperti ini jadinya. Betul nih nanti tak pikir Mas Restu, sendiri. Ya. izin pamit ya. Nitip pertanyaan yang tadi. Yang Oh iya. Ya, mungkin boleh nanti pas habis kelar bahas materi. Mas, Mungkin sorry. transformatif Saya ketiga lupa berarti tadi ya. soal apa tuh? Soal tes formatif ya? Ya, soal tes formatif ketiga untuk nomor 2 sama 3 deh, boleh. Ya, atau salah satu aja juga nggak apa-apa. Oke. Iya, Iya, nanti saya coba ini ya. Saya Iya. coba di grup ya. Iya, nanti ya. Oke. Ya, Oke, ini makasih Mas Restu. Mas siapa? Assalamualaikum. Mas Heri tadi ya? Iya, betul Mas Heri. Oke. Oke, saya pamit ya Mas Restu ya. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Masih ada yang bingung nggak terkait ini? Ini masih variabel continue ya. Kita masih bahas variabel continue. Karena untuk nyari nilai ekspektasinya tuh ya mau nggak mau pakai integral. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Oke ya, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Mudah-mudahan sedikit lagi lah. Nah, ini ada nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi tadi udah saya jelasin ya. Untuk yang variabel discrete, untuk yang discrete tuh gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena ya cuma dikali aja. Ini kali, terus totalnya berapa dijumlah, itu nilai ekspektasi. Ya. Untuk yang discrete, kalau untuk yang continue itu tadi udah saya bahas juga pakai ini ya, pakai integral, rumusnya itu X dikali dengan 1/5 X. Nah, sama seperti contoh yang kita bahas tadi yang ini nih. Ini kenapa di sini jadi X pangkat 2 karena dia dikali dengan X di depannya ya, teman-teman. Jadinya
pangkatnya dicoret. Oh, itu ada X-nya. Iya, Oh, ada. memang nggak kelihatan. Iya, karena rumusnya itu rumusnya ini ya. Ini ada dikali X di depannya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk yang continue. Oke, kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini ada yang namanya varians. Nah, kalau varians itu cara hitungnya sama seperti nilai ekspektasi. Ya bedanya cuma ini aja. Bedanya cuma pakai yang satu pakai X pangkat 2, yang satu itu nilai ekspektasi tapi dipangkat 2-kan. Seperti itu. Distribusi peluang diskon. Dia. Iya. Oke. Jadi cuma di kuadratin aja. Dikuadratin dan dipangkatkan 2 gitu. Ya, Jadi, kalau ini kalau masih belum ini saya kasih contoh ya. Saya coba. Nih. Sekarang gini. Untuk soal yang ini, kita udah dapat nilai EX. Nilai ini berapa? Nilai ini itu total besarnya adalah 0,75 gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah kita cari nilai X pangkat 2. Nah, sekarang kita punya nilai X, kita cari X pangkat 2-nya. 0 tetap 0 ya. 1 tetap 1, 2 pangkat 2 berapa? 4, 4, ya. 3 pangkat 2, 9. 9. Ya. Nah, terus sama seperti kita cara menghitung varian, ini pun juga harus kita kalikan, berarti seperti ini ya, X pangkat 2. Nah, gitu. Jadi 0 dikali ini 1 dikali ini, terus berapa? 4 ya. 4 dikali ini 9 dikali ini. Nah, ini juga kita total. Ini juga kita total ya. Kita jumlahkan semua. Nah, oke, kita udah punya nilai X pangkat 2 dan nilai ini. Nah, sekarang langkah terakhir adalah kita tinggal cari nilai ini. Ini pangkat 2. Jadi kita tulis ini ya. Kurung ini aja deh. Ini aja. Nah, ini X pangkat 2 gitu ya. Jadi nilai ini kita pangkat 2. Hasilnya itu. Nah, terus sesuai dengan rumusnya itu adalah X pangkat 2 dikurang ini. Jadi nilai ini dikurang dengan nilai ini. Hasilnya adalah 0,540. Nah, ini varians. Seperti itu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, itu jadi yang apa dalam kurung X pangkat 2 itu Ini. itu X pangkat 2 dikalikan sama fungsinya ya? Iya, benar. Benar. Jadi 0,551 ini dapatnya dari mana? Dari X pangkat 2 dikali sama ini. Tuh. Karena kalau itu di share kan nggak kelihatan formulanya Kak gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa kalau perlu nanti ini saya kasih Excel ini gitu maksudnya. Oke. Sampai sini ya, ada yang mau ditanya atau ini ya kita coba satu lagi ya, yang ini ya. Nih, yang tadi kita udah hitung, kita cari X pangkat 2. X pangkat 2 berapa? 0, 1, 4 ini ya. Nah, terus kita cari ini dulu ya, pangkat X ini ya. 0 kali ini kita copy, terus kita jumlah. Itu, nah ini sini deh. Nah gitu.
Ini ya. Ini, nah kita hapus aja lah. Nah, terus kita cari juga nilai pangkat 2. Nah, jadi berapa tuh? X pangkat 2-nya ini ya. Ini kita kali dengan fungsinya. Nah, kita jumlahkan. Dapat. Ini juga hapus deh sementara. Dapat 1,4, terus kita harus cari nilai ini, teman-teman. X, nilai yang dipangkat 2-kan. Nah, dapatnya ini. Ini pangkat 2, ya 1. Nah, variansnya adalah nilai ini dikurang dengan nilai ini. Jadi 1,4 dikurang 1 sama dengan 0,4. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah ini sih Kak, jelas. Cuman nggak tahu kalau ada contoh soal mungkin puyeng. Contoh soal ya, Nggak apa-apa, nggak sekarang kok Kak. Maksudnya kalau. Ya, enggak. Tapi sebenarnya kalau kita udah bisa ngitung yang sampai ke apa namanya ekspektasi varians, tinggal nambah dikit lagi ya. Iya, benar. Tinggal cari x kuadrat sama yang x-nya itu. Iya, Iya, X benar. pangkat 2. Iya, benar. Jadi sama kayak di contoh ini aja nih. 0, ini kali ini kali ini, ini kali ini. Dapat 1,5, terus kita nambahin ini X pangkat 2 nih. X pangkat 2, 0 pangkat 2, 1, 2, 3. Hasilnya berapa, kan terus baru kita pakai rumus yang ini. Dapat 0,75. Iya benar. Jadi kalau misalkan kita udah hitung ekspektasi, ya kita tambahkan sedikit lagi perhitungan baru bisa dapat varians. Oke. Ini untuk yang discrete ya, teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang continue, yang continue itu caranya juga sama. Tapi sebenarnya bukan caranya sama, bahkan hitungannya pun juga sama gitu. Cuma tinggal kita ganti X-nya aja nih yang di sini. Ini pakai X, ini pakai X pangkat 2 gitu. Nah udah, kalau udah ketemu tinggal diinikan, baru dicari selisihnya berapa. Oh. Oke. Oh, yang Ya. dipangkatin 2 cuma x yang di depannya aja ya. Iya, benar. Nih, ini kan teman-teman lihat kan ya, ini di sini ada X, ini X pangkat 2 ya, ini X pangkat 2 juga. Oke. Kan terus ini tetap sama ya. Ini batas atas bawahnya sama 6,5, nggak ada yang berubah. Ya kan, yang berubah cuma ini aja X pangkat 2. Nah, begitu udah dapet, ini udah ketemu, baru masukin ke rumus yang ini. Ya, ini X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Dapatnya 10 lah. 10. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ini meleng dikit udah kelar ini. Aduh. Meleng dikit kok. Ya. Karena susah yang tadi. Enggak, maksudnya ngurusin kami yang maksudnya kalau mungkin prodi matematika atau statistika, oke lah sudah ada dasar dari ini semua. Cuman kalau kami dari sistem informasi itu kan hanya kebagian kayak matstat 1, kalkulus 1, apa-apa itu 1, aljabar linear elementer 1, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nanggung. Jadi harus review ulang. Ini carinya gimana ya? Gitu. Jadi kita harus jabarkan dulu supaya bisa ngitung cepat gitu. Iya. Pokoknya gini aja teman-teman ya. Ini yang perlu teman-teman hafalkan itu mungkin sebenarnya rumusnya kali ya. Rumus untuk varian itu sama, baik variabel discrete sama continue sama ya. Kalau diperhatikan nih rumusnya sama. Ini untuk yang continue, sedangkan ini untuk yang discrete, sama aja rumusnya. Nah, cuman untuk bagaimana cara kita mendapatkan nilai ekspektasi ini gitu, itulah yang berbeda. Kalau variabel discrete itu
Kenapa saya bilang gampang ya? Harusnya sih nggak susah-susah amat ya. Kita tinggal kali jumlah. Sama untuk yang X pangkat 2 juga sama. Ini X 0, 1, 2. Cari pangkat 2-nya berapa, kali, ya kan? Terus jumlah. Dapat, masukin rumus ini. Nah, kalau kalau untuk yang continue, itu juga sama. Rumusnya itu sama. Kita cari nilai ekspektasinya dulu pakai integral. Seperti ini ya. Kita dapat, baru kita hitung lagi pakai X pangkat 2. Ini benar-benar cuma diganti ininya aja nih. Ganti itu. X pangkat 2. Kita hitung dapat segini, baru masukin ke rumus yang ini. Nah, kayak gitu. Saya maksudnya kalau untuk yang prodi sistem informasi itu saya kurang yakin ya kalau kedepannya akan ketemu dengan ini lagi gitu. Mungkin terakhir Iya. pas UAS aja kali ya. Cuman yang jelas mungkin memang ini salah satu dasarnya gitu. Salah satu dasarnya yang sebenarnya saya pun nggak tahu ini tuh nanti nyambung ke mata kuliah yang mana di SI gitu. Apakah ada? Kayaknya struktur data sih Kak. Maksudnya ini kan belajar konsep ya. Tapi Iya. nanti kita itu mungkin diimplementasikan ke mata kuliah kayak berpraktik itu kayaknya lebih ke ini sekarang ini kita struktur data. Makanya gandengannya sama ini karena memang ada hubungannya gitu. Oke. Ya kalau gitu Ya kalau gitu pusing memang. maksudnya bisa ya, maksudnya sama kayak yang saya bilang sebelumnya, pokoknya kalau ada yang kurang paham ditanya aja nggak apa-apa, mau di grup atau japri juga nggak apa-apa, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba lanjut ya teman-teman. Saya coba lanjut. Oke, nah ini sebenarnya peluang bersama. Saya kurang tahu sih maksudnya ini perlu kita bahas atau enggak ya, karena ini sebenarnya materinya sama seperti peluang diskrit, tapi bedanya ini tuh lebih dari satu kejadian gitu. Ini ada dua, sama untuk yang kontinu juga sama. Bedanya adalah bukan beda sih, maksudnya justru kesamaannya ya yang saya mau tekankan tuh, justru kesamaannya tuh sama syaratnya tuh sama. Kalau dijumlah sama dengan 1. Itu aja intinya. Yang kontinu juga sama. Kalau kita pakai integral itu sama dengan 1. Oke. Saya kurang tahu ya, maksudnya ini perlu kita jabarkan nggak? Maksudnya perlu ada contoh soal gitu teman-teman? Mungkin Sekiranya perlu gimana? contoh soal sih Kak. Cuman kalau terlalu malam kan kita juga nggak tahu. Nah iya, kalau saya sih kalau contoh soal sih paling dari BMP kali ya. Ada ini sih saya rasa. Cuman saya kurang tahu yang teman-teman yang lain gimana. Kalau memang maksud saya kayak gini, kalau memang ini nggak perlu kita bahas, nanti saya akan kasih contoh soal dan cara jawabnya dan jawabannya gitu maksud saya. Kalau misalkan memang perlu, kita akan bahas contoh soalnya. Pilihan yang pertama deh kayaknya Kak. Jadi Kakak kasih contoh, terus kalian jawabannya kalau misalnya nggak tahu, jadi kita bisa tanya di grup gitu. Oh, oke. Mungkin seperti itu. Oke. Saya sih nggak masalah. Kalau teman-teman yang lain gimana? Oke, aku juga nggak ada masalah. Oke, Tapi di berarti buku ada maaf Kak, sekali aja dikit Kak. iya, silakan. Di buku itu ada teorema 4.1 di modul 4. Di Oke, modul 4 KB2. teorema 4.1 mah. Ini. Iya, itu aku nggak ngerti maksudnya apa sih. Sedikit aja, penjelasan sedikit aja. Oke. Apa yang dia Misalkan coba untuk bahas Sama-sama fungsi nggak sih? dan bedanya dengan
Iya, tapi dengan bedanya yang tadi kita cari itu apa ya? Nah, dia ada Misalkan GS-nya. X suatu variabel acak distribusi peluang. Kata perubahan acak GX adalah oke, ini bentar ya. Oh, ini contoh yang tadi dong. Sekarang, misal ini ya, sebuah variabel acak baru nilai berapa? Oh, nilai G dapat ditentukan bila diketahui nih misalnya atau jadi bila X bernilai 2, maka GX bernilai G khususnya ini menurut definisi variabel yang diperoleh. Oh, ini aja apa? Oh, ini ada contohnya. Coba ya. Banyaknya mobil X setiap hari distribusi X 45 peluang. Menurut teorema 4.1 harapan 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 penerimaan para karyawan. Dua. Oh, gitu. Saya sejujurnya kurang ini Mas ya, kurang kurang paham tapi sepertinya itu adalah ini adalah cara menghitung nilai harapan, akan tetapi dengan nilai X itu fungsi juga gitu Mas. Jadi kalau kita balik ke sini ya, mana nih nilai ekspektasi. Nah nih, kalau kalau kita balik ke sini, rumus yang pertama itu adalah X dikalikan dengan fx dikalikan dengan fungsinya, sama seperti contoh yang ini, gx dikalikan dengan fungsi dari x, sama ya untuk discrete continuous. Nah, cuman kalau di sini yang kita bahas adalah x ini benar-benar cuma x, yang artinya adalah variabel x. Nah, tapi kalau yang di soal ini di teorema 41 ini menyatakan bahwa apabila X ini juga sebuah fungsi, maka dia harus dikalikan juga. Contohnya kayak gini. Nih. Jadi kalau misalkan, saya ini deh. Saya ini. Ya, habis. Di sini. Misalkan ya. Misalkan nih. Misalkan, apa sih tadi? Sigma. Sigma X dikalikan dengan fx. Gini ya. Nah, kalau misalkan X itu fungsi ya, fungsi apa Gx. Terus Gx itu misalkan fungsi juga. Misalkan Gx itu 2x plus 1 gitu. Nah, ini berarti adalah rumus yang ada di sini itu harus mensubstitusi nilai X ini dengan yang ini. Gitu, Mas. Makanya rumus yang baru itu ditulisnya jadi seperti ini. Sigma berapa? Gx dikali dengan fx gitu. Nah, Gx-nya itu apa? Gx-nya itu adalah ini. Gitu. Nah, kan seperti yang di sini kan. Oh, berarti contoh yang ini sebenarnya kurang lengkap ya, narasi soalnya ya, narasi contohnya. Tiba-tiba Ya, ngomongin karyawan. iya, makanya saya bilang tadi nih. Langsung dua. Iya, kalau kita baca sampai sini aja, kita paham ya. Tapi saya nggak tahu kenapa jawabannya tuh langsung membahas ini gitu. Nggak lengkap. Ya, seharusnya mungkin kalau mau bisa ditambah ya. Banyaknya mobil X bla 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 mempunyai distribusi peluang segini. Terus ada lagi nih di bawahnya kalimat gitu kan, dengan fungsi penerimaan karyawan sama dengan 2x min 1 gitu. Nah, itu mungkin seperti itu. Oh iya. Okay. Harusnya ada keterangan kayak gitulah, tapi kalau misalkan ini ya entah gimana ya.
jawabannya ujuk-ujuk harap atau di atas ada keterangannya. Nggak ada. Nggak ada di atas. Langsung gini aja. Atau di bawah. Nggak ada juga. Jadi kayak gitu Mas kurang lebih ya. Sebenarnya sih sama aja. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, teman-teman. Yang lain ada pertanyaan lagi? Untuk khusus untuk ini nanti saya ini ya. Saya kasih di grup ya materinya ya, materi sama contoh soalnya. Distribusi peluang bersama. Sampai sini ada pertanyaan? Atau masih ada yang belum paham? Silakan, nggak apa-apa. Oke, kalau memang semua sudah paham, ini adalah materi terakhir ya, maksudnya materi terakhir untuk modul ini. Dan seperti biasa saya kembalikan ke Mbak Wati ya. Mbak Wati, halo Mbak Wati, masih? Mbak Wati tadi sudah pergi. live katanya. Iya, Zoom yang lain, Meet yang lain. Kelas lain Ya. katanya. Oh, ya udah. Iya, Ya sudah kalau gitu, kalau memang seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Ini kelas ini saya akhiri di sini. Terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir. Nanti akan saya kirim di grup ya. Saya akan kirim di grup PPT, Excel yang tadi kalau perlu sama contoh yang tadi sama yang tadi Mas Heri minta itu pembahasannya. Silakan kalau ada yang mau live teman-teman. Terima kasih buat yang sudah join. Terima kasih banyak Kak Restu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan kalau yang mau live.